Maureen cerita, saat dia sedang tidur, dia terbangun karena ada yang memainkan rambutnya. Saat dia buka mata, dia melihat perempuan sekitar usia 10 tahunan sedang memegang rambutnya, seakan-akan mau mengepang rambutnya. Ya, balik lagi di YouTube channelnya PMK. Tadi cerita pertama udah gua, gantian Bimo. Cerita kedua dari Paskibraka tadi ya. Iya. Dan sekarang kita ke cerita ketiga Edisi di edisi ini. Iya. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu buat yang belum subscribe dan nyalakan tombol notifikasi. Terima kasih. Oke, kita langsung ke cerita dari seorang teman Kliwon bernama Alfa. Waduh. Malam Mas Danu dan Mas Bimo, salam kenal, nama gua Alfa. Gue mau berbagi pengalaman yang gue alamin sama keluarga gue di awal tahun 2022. Kejadian ini terjadi waktu gue dan keluarga jalan-jalan ke salah satu kebun binatang besar yang ada di Puncak, di Bogor. Waktu itu gue pergi ke sana bareng bokap, nyokap, Nino nih adik gue, ada Teti ini istrinya Nino, dan Morin. Morin ini adalah adik bontot atau adik bungsu gua. Gua sekeluarga sampai ke kebun binatang itu sekitar jam 11-an. Kita muter-muter lah di sana, sambil melakukan wisata, ngeliat-liat, ngasih makan hewan. Sampai akhirnya kita semua masuk ke sebuah kandang yang mana kita bisa melihat kucing-kucing besar. Ada jaguar, macan tutul, dan lain-lain lah. Nah, kita ke sana itu kunjungan terakhir hitungannya. Jadi jam tuh udah menunjukkan pukul 3 sore. Dan kita gak mau kemalaman saat kembali ke rumah. Nah, sebagai gambaran, Teti ini anak yang cukup sensitif. Dia bisa melihat keberadaan mereka dan terkadang dapat berkomunikasi sama mereka. Saat kita masuk kandang itu, Teti yang awalnya riang menjadi lebih diam dan seringkali mengawasi beberapa sisi di kandang itu dengan tatapan yang aneh. Gue emang gak langsung negor dia. Mungkin aja dia capek karena lumayan banyak jalan selama wisata ini. Selesai kita semua muter-muter di kandang itu, kita bergegas untuk pulang. Belum lama keluar dari area kebun binatang, Morin ini mengeluh ke nyokap kalau badannya pegel-pegel dan mual-mual. Nyokap yang mengira Morin asam lambungnya kambuh, lalu meminta gua yang saat itu sedang nyetir buat nanti tuh berhenti lah, nyari rumah makan di arah perjalanan pulang. Kita semua akhirnya singgah dulu ke salah satu restoran. Selama kita makan, kelihatan banget kalau Morin ini gak begitu nafsu makan. Dan setelah makan aja, si Morin ini ke kamar mandi diantar Teti dan nyokap untuk muntah. Di saat Morin, nyokap, dan Teti semua ke kamar mandi, Nino deketin gue dan berbisik, "Mas, kalau kata Teti, si Morin lagi ketempelan." Gue yang agak gak percaya bilang ke dia, "Ah, masa? Ketempelan dari mana?" "Dari taman tadi mas, kebun binatang itu. Dia tuh udah ngegendong anak kecil gitu pas di kandang jaguar." Gue bilang ke Nino, "Terus gimana? Si Teti bisa handle gak?" Nino menggelengkan kepala lalu bilang, "Kayaknya nunggu sampai rumah dulu deh." Gak selang lama, nyokap, Teti, dan Morin kembali dari kamar mandi dengan muka Morin tuh makin pucat. Kita semua lanjut jalan pulang ke rumah. Selama gue nyetir, dari spion gue bisa ngeliat Teti yang duduk di bangku paling belakang terus memperhatikan Morin yang duduk di bangku tengah. Ada hal yang agak creepy saat gue udah masuk ke jalan tol. Sempet gue lihat spion, dan gue ngeliat Morin yang duduk di bangku tengah itu bukan Morin, tapi anak perempuan yang rambutnya tuh acak-acakan dan matanya semuanya hitam. Gue refleks langsung noleh kepala gue dan lihat ke belakang.
Ternyata si Morin yang sedang tertidur di bangku tengah dengan nyokap dan bokap di sampingnya. Singkat cerita, kita semua sampai rumah. Morin langsung dipapah oleh nyokap dan bokap ke kamarnya. Teti yang sepertinya udah tahu kalau gue tahu si Morin ini ketempelan, nawarin untuk manggil bokapnya buat bantu ngurusin si Morin ini. Teti bilang anak kecil itu masih nempel sama Morin. Dia ngaku kalau dia nggak bisa berkomunikasi sama sosok anak kecil itu. Gue cuma nanya, apakah Teti dan Nino sudah beritahu bokap dan nyokap? Mereka berdua ngegelengin kepala dan gue saranin mereka buat izin sama bokap nyokap dulu buat hal ini. Bokap nyokap udah nganterin Morin ke kamarnya, udah turun. Lalu gue cerita ke mereka apa yang Teti lihat. Nah, bokap nyokap juga mengetahui kelebihan yang dimiliki Teti. Cuma gak setuju mereka dan menganggap sepertinya Morin ini kelelahan aja. Akhirnya bokap dan nyokap sepakat buat Morin istirahat dulu dan kita lihat perkembangannya. Singkat cerita, kita semua udah selesai bersih-bersih dari wisata singkat itu. Nino sama Teti udah pulang ke rumahnya. Kita berempat udah beristirahat di kamar masing-masing. Gua yang masih mencoba tidur dikagetkan dengan suara Morin yang berteriak dari kamarnya yang ada di depan kamar gua. Gua langsung lari ke kamar Morin, disusul sama bokap naik dari kamarnya di bawah. Morin nangis dan meminta buat tidur di kamar bokap nyokap. Morin cerita, saat dia sedang tidur, dia terbangun karena ada yang memainkan rambutnya. Saat dia buka mata, dia melihat perempuan sekitar usia 10 tahunan sedang memegang rambutnya, seakan-akan mau mengepang rambutnya. Gue lagi-lagi menawarkan buat minta bokapnya Teti datang aja bantuin nih. Tapi bokap gue nolak. Dan udah, kita lihat besok aja. Morin dan bokap lalu turun biar Morin bisa istirahat di kamar mereka. Gue yang agak parno buat tidur sendirian di atas dan gak bisa tidur juga, akhirnya mutusin buat turun ke bawah dan tidur di sofa ruang tengah yang ada di depan kamar bokap nyokap. Di bawah, gue sengaja nyalain TV tuh buat nemenin heningnya malam sambil scroll-scroll sosmed. Selama gue berusaha tidur, gue sempat keusik ngedenger suara anak perempuan kayak lagi ngomong dari kamar bokap nyokap. Suara yang gue denger ini gak jelas dia lagi ngomong apa. Terkadang suara itu juga diselingi dengan suara terkekeh anak perempuan juga. Gue coba lanjutin scroll sosmed sampai akhirnya gue ketiduran. Paginya gue bangun-bangun dikagetin sama nyokap yang panik. Si Morin ini badannya demam dan susah digerakin. Gue yang bangun, nyawa masih belum ngumpul, sedikit agak ngomel. Kenapa dari awal gak mau minta bantuan bokapnya Teti aja? Nyokap akhirnya setuju buat minta bantuan bokapnya Teti. Dan gue langsung nelfon tuh si Nino ya. Gak berlangsung lama, Nino sampai di rumah bareng Teti dan bokapnya. Sebut aja Om Anton. Om Anton disambut oleh bokap nyokap sambil nyeritain singkat apa yang terjadi. Bokap nyokap lalu nganter Om Anton ke kamar untuk ngeliat keadaan si Morin. Morin ini tergeletak lemas di kasur dengan Om Anton yang mengamati Morin. Om Anton lalu meminta ke bokap untuk bisa diambilkan air putih dan sepiring kecil garam dari dapur. Saat sudah diberikan, Om Anton entah ngebacain apa ke piring dan air itu. Lalu Om Anton minta izin untuk naburin garam ke arah Morin. Morin saat ditaburkan garam itu menggeliat-geliat sambil teriak-teriak, Aduh, perih, perih. Selesai garam itu ditaburkan semua ke Morin, Om Anton meminta Morin meminum air putih yang digenggam sama dia. Setelah Morin minum air itu, Morin bersendawa sangat kencang. Sampai gue yang dengerin aja kaget ngeliat itu.
Setelah itu Om Anton hanya negur ke Morin, "Kamu kalau kemana-mana pikirannya jangan kosong." Om Anton pun kembali ke ruang tengah dan cerita ke bokap, nyokap, sama gua kalau si Morin itu udah diikutin dari kemarin. Om Anton udah denger dari apa yang Teti lihat. Om Anton cerita kalau sosok anak perempuan itu seneng sama si Morin, makanya diikutin lah dia sampai ke rumah. Ditambah lagi, Om Anton bilang kalau di lantai 1 rumah ini juga ada salah satu penunggunya tuh anak perempuan. Dan kedua sosok anak kecil itu main bareng. Tapi sosok anak perempuan yang ngikutin Morin ini maunya nempel sama dia. Kalau kata Om Anton sih, anak perempuan ini udah dibalikin lagi ke asalnya. Dan emang sampai saat gua nulis cerita ini sih gak pernah ada kejadian lagi nih si Morin kenapa-napa. Oke, segitu dulu aja Mas Danu, Mas Bimo. Semoga pintu rezeki PMK selalu terbuka dengan lebar. Amin. Amin. Amin ya Allah. Oke, terima kasih Alfa. Anjir nih, sebuah taman yang wah cukup erat nih sama kita nih ya. Baru kemarin tuh main-main kita. Tapi pernah loh, anak gua habis dari sana tiba-tiba juga begitu. Sawan. Yang satu apa yang dua? Yang belum ada yang dua dulu. Oh, langsung panas. Oh iya, yang lu bilang pas turun kabut ya? Iya. Pas turun kabut, blek langsung. Bapaknya kan turun kabut gitu ya. Gandeng, beda istri gua sama anak gue. Kesempatan, gandeng jaguar dia. Anak jaguar deh. Mau kemana Om? Lah dia ngomong Jaguar Pau. Oh iya lu, Apokalipto. Masih mending daripada tim Jaguar. Wah, Brip to Winam. Wah, gila ya. Abis ke kandang Jaguar diikutin hantu anak-anak anjir. Bener Jaguar nih ya tapi ya. Iya, tadi kan pas dari kandang Jaguar, mereka tuh terakhir tuh sore jam 3-an udah mau cabut. Dari situ udah digelendotin katanya. Ya berarti dari kandang Jaguar lah ibarat kata gitu ya. Iya. Bukan dari sesuatu. Tapi memang gue tuh waktu kesana dan emang banyak ya waktu kita. Oh lo nggak ikut ya? Yang mana? Yang pas di sana tuh lo ikut nggak sih? Ikut ya? Ikut gue. Oh ya bener ikut. Kan dibilang juga seru Mas di sini banyak ya. Oh gitu. cerita-cerita. Iya. Cerita-cerita. Wah lucu banget tuh. Pas kita survei juga kayaknya. Aduh, nggak dulu dah nginep di sini dah gitu. Ya, bukan begitu, bukan masalah nginep di sini. Ya kalau berdua begitu yang tadinya pengen enjoy, malah was-was yang di satu titik yang di atas no. Bukan gimana tapi emang ada beberapa titik yang waktu itu gua datengin tuh kan habis pandemi, jadi baru open banget lah. Sepi banget hari biasa. Saat gua nyari toilet waktu itu, udah Mas di sana aja. Jauh naik mobil. Di mobil berempat aja tuh gitu. Udah maghrib. Iya. Itu kalau bener sih. Di sana tuh dari pagi ke siang itu enak banget hawanya. Iya. Gue pagi-pagi di sana tuh beneran seneng leh. Wah iya. anjir, enak banget ya udaranya ya gitu. Pas udah sore tuh di atas jam 4:30 ke jelang maghrib hawanya begini ya. Apa Mas? Hei, ya kan videonya apa gitu Mas? Apa sih? Aneh banget. Orang di atas motor kok cuma lo doang, nggak bisa ngomong. Blon. Tapi yang tadi balik ke cerita yang di mobil pas ngelihat spion tengah ya. Iya, dapat vision. Siapa nih gitu. Kok berubah? Dilihat langsung, wah balik lagi. Kayak di film-film lah. Di film-film. Tadi dia diikutin dari kandang Jaguar berarti ya. Benar. Kalau kandang macan gimana, Cil? Ya. Lagi jadi kucing, Cil.
Dia aja coba jawab dengan satu kata. Apa? Melempem. Emang Sukro. Aduh, gagal menang lah. Pusing. Gara-gara striker Kroasia. Pusing. Ampun. Ya, itu ya tadi cerita dari Alfa ya. Mpok Alfa. Bukan. Dari Taman Kebun Binatang. Iya. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih teman Kliwon, sampai jumpa di episode berikutnya di Padepokan Malam Kliwon. Jangan lupa untuk subrek dulu. Ya, terima kasih guys, sampai ketemu. Dadah. See you.